alladzi akmalana ad-din wa atamma 'alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian, kita berdoa untuk para orang tua kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, para kerabat barangkali, para istri, anak barangkali yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan di alam kuburnya saat ini diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa takhusyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadzina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah sabbitna ala dinil Islam. Allahumma hasil maqasidana wa balil muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi seringkali kita menganggap diri kita itu lebih baik dari orang lain. Ini bahasan kita nih. Jadi ibadah yang kita lakukan itu ternyata bisa menjadi masalah juga, malah berakibat timbulnya dosa. Jadi maksiat di dalam kesalehan. Bahasanya begitu kurang lebih ya. Jadi maksiat di dalam kesalehan. Terlihatnya sih soleh, mengerjakan amal soleh. Tapi tidak sedikit amal soleh itu jadi berbuah menjadi maksiat. Berbuah menjadi dosa. Salah satu contoh yang bisa kita ambil misalnya, umpamanya kita rajin bersedekah. Ya, ini umpama saja. Kita rajin bersedekah. Kemudian kita melihat orang lain itu tidak seperti yang kita lakukan. Umpamanya Jumat berkah lah gitu ya. Umpamanya Jumat berkah nih. Kita sering ngasih misalkan nasi untuk Jumat berkah. Tapi kita melihat orang lain atau tetangga kita kayaknya kok adem ayem aja misalnya, nggak patungan, umpama nggak patungan umpamanya, atau nggak ngasih lah begitu. Sedikit saja selentingan atau secuil rasa bahwa kita lebih baik dari dia, dari orang lain itu, maka kesalehannya berbuah kemaksiatan. Itu kata Imam Al-Ghazali begitu. Jadi halus sekali ya. Saleh terlihat soleh gitu, tapi ternyata berbuah dosa. Begitu ya. Jadi ini harus diperhatikan dan memang betul-betul harus kita hindari. Nah,
Ini saya tuliskan namanya al-aibu. Al-aibu itu di dalam bahasa Arab ya. Ini ditulis nama kitabnya kamus ya, Al-Muhit dalam bahasa Arab ini al-aibu itu bermakna cacat atau kekurangan. Jadi seseorang yang punya aib itu dianggap seseorang yang punya kekurangan. Bentuk jamaknya ini adalah uyub, uyubun ya. Dan orang yang menjadi objek, baik yang terkena aibnya, objeknya, atau yang orang yang melakukannya, orang yang mendapatkan aibnya itu, kecacatan itu atau kekurangan itu, namanya maibun, maib, ya, orangnya maib namanya. Nah, aib ini dibagi dua. Aib dibagi dua. Pertama adalah namanya aib khalqiyah. Aib khalqiyah. Khalqiyah. Ini ya. Sini aja saya tulis ya. Khalqiyah. Khalqiyah. Ya. Dan yang kedua adalah khuluqiyah. Khuluqiyah. Ya, ada dua tuh. Apa yang dimaksud dengan aib khalqiyah? Aib khalqiyah itu adalah aib yang ada pada organ kita. Terlihat nih. Namanya khalqiyah. Jadi aib yang sifatnya khalqiyah adalah yang sifatnya jasmaniyah. Terlihat, bisa diraba, bisa diterawang gitu ya. Jadi khalqiyah sifatnya terlihat, kasat mata. Tapi kalau khuluqiyah itu berhubungan dengan akhlak. Karena aib itu juga nanti akan disebut juga dengan aib khuluqiyah yang berarti aib yang secara akhlak. Nah, nanti aib yang secara akhlak ini adalah aib hasil dari perbuatan maksiat. Kalau ini mah udah memang dari sananya kan ya. Kalau umpamanya kita, ini umpama banyak kutilan gitu. Nah, ini namanya khalqiyah, memang dari sananya begitu. Tapi kalau khuluqiyah, ini sesuatu yang sifatnya yang kita perbuat, yang kita lakukan. Dan aib ini bisa dihilangkan. Gitu. Ini banyak sekali ya, banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tidak bolehnya kita menjelekan orang lain. Ya, menjelekan orang lain banyak sekali. Dan salah satunya yang saya di sini tulis juga adalah di ayat Al-Hujurat ayat 12 itu dikatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya langsung ke artinya saja karena panjang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Di minggu sebelumnya kita sudah bahas. Prasangka itu sama dengan hasad ya. Ini hasad maksudnya di sini. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ini jelas. Ini kata kuncinya. Janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Diawalinya dari ya ayyuhalladzina amanu. Di minggu sebelumnya saya juga jelaskan. Ketika ada ayat Al-Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ini merupakan anjuran atau larangan keras dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau sudah beriman, begitu kurang lebih lah. Jangan sampai mencari-cari kesalahan orang lain. Cukup mencari-cari kesalahan diri sendiri. Gitu ya. Ini kata Al-Quran begitu. Dan janganlah kamu mengumpat sebagian yang lain. Ya. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati? Nah itu. Ini sering nih yang kita dengar ya. Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Nah ini. Nah, ayat ini itu ternyata menurut Ibnu Munzir, ini tafsirnya, yang bersumber dari Ibnu Juraiz, bahwa ayat ini itu berkenaan dengan asbabun nuzulnya nih, itu pada saat itu ada sahabat Rasul namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini makan ceritanya. Ya biasalah kalau kita ya, kumpul-kumpul, umpamanya ngeliwat lah kalau kita. Botram. Nah, abis botram, Salman Al-Farisi ini tidur terus ngorok. Ceritanya begitu, ayat ini menjelaskan itu.
Nah, kan keras nih ceritanya, kedengeran sama semuanya. Terus di belakang itu sahabat itu pada ngomong gitu, ngerumpi lah. Itu ya, misalkan kalau kita mah nih, bahasa kita mah, itu si Salman itu habis makan tidur gitu. Kayak kebo aja umpamakan begitu. Jadi kayak unta misalnya gitu, kalau di sana nggak ada kebo ya. Jadi ini yang menjadi alasan kenapa ayat ini turun. Kemudian ayat ini turun di sebentar. Ini kata Nabi langsung ini ditegur ya. Ini langsung ayat ini langsung diturunkan. Jadi datang langsung ayat ini, asbabun nuzul ini dari situ. Kemudian Allah menjelaskan bahwa hanya sesepele itu, hanya sesepele kita ngomong tidurnya mendengkur itu tidak boleh gitu, nggak boleh. Jadi sehalus itu agama kita mengajarkan. Jadi kalau misalnya kita nih yang ngorok gitu, pastilah gitu kan. Ya udah gitu. Anggap aja nggak denger. Anggap aja nggak denger. Jangan sampai ngomong ngoroknya keras amat sih. Oh tuh kenceng amat gitu, tarik amat dan sebagainya, ungkapan-ungkapan itu ya. Kata agama seperti itu saja itu tidak boleh. Dan ayat ini khusus menjelaskan tentang itu, tentang Salman Al-Farisi yang habis makan tidur, ngorok gitu. Begitu ya. Ini sampai segitunya agama kita, halus sekali, halus. Artinya yang mungkin barangkali yang kita dengar selama ini itu dosa-dosa yang besar gitu. Dosa membunuh, dosa apa yang mungkin besar, ternyata membicarakan saudara kita yang ngoroknya keras aja itu nggak boleh. Apalagi yang lain gitu. Sehalus itu agama. Ya. Itu ya. Jadi Al-Hujurat tadi, di Al-Hujurat ayat 12 menceritakan tentang Salman Al-Farisi. Apakah ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang itu? Banyak. Ini salah satu yang saya ambil adalah di hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau sangat-sangat melarang sekali kita untuk mencari-cari aib orang lain. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadisi wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wa kunu ikhwana. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah oleh kalian prasangka. Tadi prasangka itu hasad, iri hati ya. Sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Spesifik sekali kata-katanya, mencari-cari aib orang lain. Jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Ini kan Nabi yang ngomong, gitu kan, yang bersabda. Ini ada runutan kalimat yang kalau kita pelajari, ini ternyata ada hikmahnya. Nabi itu menjelaskan dengan pertama kata-kata jangan mencari aib orang lain. Yang keduanya jangan saling menebar kebencian. Jadi aib dulu, ngomongin aib orang dulu, kemudian kebencian. Ternyata ada korelasinya. Kalau kita membicarakan keburukan orang lain, kira-kira orang yang kita bicarakan itu nanti benci nggak sama kita? Ada kemungkinan besar benci gitu. Dan pandangan kita terhadap orang itu jadi berubah. Tadinya baik-baik aja nih. Tapi ketika oh si ini mah begini. Akhirnya persepsi kita, pandangan kita terhadap orang itu kan jadi berbeda kan ya. Yang tadinya baik-baik saja menjadi bermasalah. Padahal yang punya masalah adalah yang membicarakannya kan. Kita mah cuma dengerin aja. Tapi persepsi yang masuk di otak kita, pandangan kita terhadap orang yang dibicarakan tadi berubah. Yang tadinya baik bisa jadi tidak baik. Kalau kata yang membicarakan ini, oh, si itu mah suka bohong. Kemudian suka maaf, suka pinjam uang, umpamanya, suka begini begitu. Ya akhirnya otak kita juga begitu kan. Nah, ini yang dikhawatirkan sama Nabi. Ketika ini terjadi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Silaturahmi yang bermasalah. Padahal di ajaran agama yang lain, yang di ayat yang lain, di hadis yang lain menjelaskan tentang bagaimana kita diharuskan untuk menjaga silaturahmi. Tapi karena masalah ini menjadi tidak baik silaturahminya. Ini yang dikhawatirkan oleh agama. Ya. Dan apa yang dibahas di hadis ini adalah
Wa kunu ikhwana. Ini kata kuncinya, wa kunu ikhwana. Dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Berarti ada korelasi antara membicarakan aib orang lain dengan persaudaraan yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Itu akan hancur itu. Coba saja begitu kan. Maka di kajian rutin malam Selasa ini, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang membicarakan orang lain, berbuat fitnah. Sudah banyak ya yang sudah kita bahas, hasad, sombong. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit gitu, kayak kesentil lah. Yang selama ini barangkali kita merasa adem ayam aja, ya kesentil untuk lebih baik, begitu ya, mudah-mudahan. Nah ini juga kata Al-Imam Al-Ghazali. Kata beliau begini yang menarik. Siapa saja yang tembus pandang hatinya, ini kata beliau, siapa saja yang tembus pandang hatinya, maka kekurangan dirinya itu akan tampak jelas olehnya. Tapi coba dibalik. Ya. Identifikasi aib yang kita lakukan. Umpamanya kita ngerasa kayak kita mah nggak ada aibnya. Kalau itu yang terjadi, maka apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, maka ada indikasi, ada ciri bahwa hati kita sedang banyak kotorannya. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Tinggal dibalik saja. Kalau kita merasa diri kita sedikit aibnya dibanding orang lain, maka justru ada masalah tuh sama hati kita. Dibalik begitu. Tapi kata Imam Al-Ghazali, ketika halus pandangan kita terhadap diri kita lebih jernih, kita bisa melihat lebih banyak kekurangan kita dibanding orang lain, sehingga tidak ada ruang untuk kita membicarakan orang lain. Yang kita bicarakan adalah bagaimana memperbaiki akhlak kita. Itu yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali, hatinya tembus pandang. Begitu ya. Jauh ya. Jauh sekali kan. Tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit aja kita bareng-bareng. Mudah-mudahan kita sampai ke level ya minimal gitu. Kalaupun nggak jernih bening, paling enggak ada surem-suremnya kan lumayan gitu. Samar-samar lumayan lah gitu. Lumayan. Kalau di kita itu namanya apa? Istilahnya gajah di seberang lautan tampak gitu kan, gajah di depan mata tidak tampak gitu ya, tapi semut di seberang lautan nampak. Nah kurang lebih seperti itu ungkapan Imam Al-Ghazali ini. Baik, nah di kitab Ihya Ulumuddin itu ada satu bahasan khusus ini terkait ini. Bagiannya namanya Bayanu Thariq allazi ya'rifu bihi al-insan uyuba nafsihi. Beliau mengatakan begini, mayoritas manusia tidak tahu aib atau kekurangan diri mereka. Mayoritas, kata beliau. Salah seorang dari mereka bisa melihat secuil kotoran di mata saudaranya, tetapi tidak melihat belalai di matanya sendiri. Seperti tadi ungkapannya beliau. 1000 tahun yang lalu beliau ngomong seperti ini, dan ini bukan hadis ya, ini ungkapan beliau. Jadi kata hikmah beliau ini tersumber memang dari penglihatan observasi beliau pada saat itu. Pada saat itu sudah seperti ini. Yang jauh dari teknologi, yang jauh dari peradaban manusia seperti sekarang, tapi ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Begitu ya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ada 4 cara. Ada 4 cara untuk supaya kita terhindar dari membicarakan aib orang lain ya. Yang pertama adalah ini berlaku untuk biasanya mursyid namanya, kalau di ilmu tasawuf sufi itu biasanya ada mursyid ya, mursyid. Jadi mursyid ini adalah guru spiritual, paling sederhana, paling umum begitu. Jadi guru spiritual ini adalah orang yang nanti memberitahu kita apa kekurangan-kekurangan kita. Tapi ini juga tidak sembarangan orang gitu ya. Ini memang yang sudah mengalami beberapa fase di dalam ibadahnya sampai betul-betul bisa merasakan gitu. Apakah memang orang ini tuh punya penyakit atau tidak di dalam perilakunya. Gitu ya. Itu ada kata Imam Al-Ghazali begitu yang pertama. Jadi kalau kita bisa bayangkan dulu itu jauh dari peradaban itu orang-orang cenderung untuk memfokuskan diri memberesi hatinya. Zaman dulu nih. Kalau sekarang
Susah sekali sepertinya ya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali adalah meminta seseorang sahabat yang jujur untuk membicarakan atau memberitahu apa kesalahan dan kekurangan kita. Bayangkan kalau orang sudah hatinya bersih, otaknya jernih, kalau ada teman tetangga yang memang mengkoreksi kita nggak marah gitu. Ini bedanya nih. Ini bedanya. Kalau ada koreksi dari orang lain terhadap diri kita, ini bedanya paling sederhana aja. Kalau kita marah pada saat dikoreksi, itu artinya hati kita bermasalah. Karena kalau kita merasa bahwa kita ini banyak kekurangan, maka kita akan membuka ruang hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran dari orang lain. Begitu ya. Sekalipun dari anak, ini untuk bapak-bapak. Saya juga begitu ya. Jadi kadang-kadang anak ngasih tahu sesuatu yang kita itu nggak sadar gitu kalau kita tuh salah. Ngajaran bapak deh, ngajaran ayah deh gitu. Kadang-kadang begitu kita tuh. Jadi suka ke anak, menganggap anak itu lebih rendah kan begitu ya. Yang kita didik, tapi ternyata ngasih tahu kita kadang-kadang itu. Bener nggak Pak itu? Itu diterima Pak, kalau memang itu benar, itu diterima. Karena kebenaran bisa datang dari mana saja. Begitu ya. Jadi sahabat yang jujur ini, kata Imam Al-Ghazali, akan memberitahu sehingga akhlak kita bisa menjadi lebih baik. Ini dicontohkan juga oleh Sayyidina Umar. Pernah dengar kisahnya? Sayyidina Umar itu khalifah yang paling ditakuti kan pada saat itu. Dua orang, Sayyidina Hamzah dengan Umar bin Khattab. Kedua tokoh ini kan yang sampai menjadi khalifah itu hanya Umar bin Khattab. Sayyidina Hamzah itu kan syuhada ya, menjadi syahid itu di perang Uhud ya. Nah, yang menjadi sampai khalifah itu adalah Umar bin Khattab. Nah, yang dikhawatirkan Umar bin Khattab pada saat menjadi khalifah itu apa coba? Takut tidak ada orang yang menegurnya kalau salah, karena saking segannya. Jangankan manusia, kan kita tahu nih hadisnya, jangankan manusia, setan saja kalau berpapasan nyari jalan lain sama Sayyidina Umar. Saking teguhnya, saking imannya sama Allah gitu. Sampai segitunya tuh. Nah, Sayyidina Umar ini pada saat menjadi khalifah itu, beliau mengatakan, saya khawatir kalau saya nanti salah tidak ada yang menegur. Karena saking segannya, saking takutnya sama Umar bin Khattab itu. Maka yang dilakukan Sayyidina Umar apa? Meminta orang lain, siapapun itu tanpa terkecuali, untuk memberikan nasihat. Kalau kita mengkritisi lah. Begitu. Dan ini memang ada gitu kan. Sejarahnya ini ada perempuan yang ada beberapa orang ke Sayyidina Umar itu yang mengatakan kalau seandainya Tuan, mungkin kalau kita sekarang Bapak Presiden gitu, kalau Bapak Presiden nanti melakukan satu kesalahan, maka saya akan menegur Tuan dengan pedang saya. Itu bukan marah Sayyidina Umar, itu ini beda nih. Kalau hatinya jernih bukan marah. Yang terjadi adalah alhamdulillahirabbil alamin, kata Sayyidina Umar. Masih ada orang yang mau mengingatkan saya pada saat saya salah. Coba kalau sekarang ada pemimpin yang diingatkan malah ditembak, malah dilibas begitu kan. Waduh. Karungan. Ini kan jauh sekali ya. Jadi saya tadi sampaikan bahwa kalau hatinya bersih, maka justru kritikan orang lain akan diterima dengan lapang dada untuk memperbaiki akhlaknya. Karena barangkali dia tidak bisa melihat ya keburukan itu oleh dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah kata Al-Imam Al-Ghazali ini pembenci. Beliau spesifik itu membahas tentang pembenci. Jadi boleh jadi orang yang membenci kita adalah orang yang paling jujur mengatakan aib kita. Itu kata Imam Al-Ghazali. Maka jangan marah gitu. La taghdab. Jangan marah. Terima saja. Karena boleh jadi orang yang tidak menyukai kita sedang Allah tugaskan untuk membuka aib-aib kita sehingga kita jauh lebih baik. Kalau tetangga yang misalkan baik-baik aja, kemudian yang di rumah kita ngomongnya baik-baik aja, terus kapan muhasabahnya coba?
Kalau semuanya ngomong, aduh alhamdulillah, orang soleh, orang baik. Terus keburukan-keburukan kita nggak ada gitu. Pasti ada kan? Pasti ada. Karena kemaksuman itu hanya ada di diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti selain diri Rasul pasti ada aib tuh, ada aib khuluqiyah yang terkait dengan sifat. Pasti ada. Nah kalau ada gimana coba cara untuk bermuhasabahnya, coba gimana? Kalau kita sendiri tidak menyempatkan waktu untuk merenungi diri kita, berarti Allah nanti akan ngasih teguran lewat orang lain. Ada orang yang benci, ada tetangga yang gak senang, tuh. Jadi diterima itu, dilapangkan dada. Oh barangkali memang kita kurang baik. Mulai itu membuka diri, membuka hati. Kata Imam Al-Ghazali begitu, ya. Jadi ini juga menjadi betul-betul yang harus kita perhatikan, bahwa yang namanya pembenci itu juga bisa menjadi orang yang paling jujur, ya, memahami atas diri kita. Itu biasa kita kadang-kadang tidak sadar, ya, bahwa ada orang lain yang memikirkan kita siang dan malam untuk mencari keburukan-keburukan kita. Luar biasa itu. Itu nikmat juga, kata Imam Al-Ghazali, itu kenikmatan juga. Kalau kita tidak ada waktu, ya biarkan orang lain saja kalau begitu. Tapi kalau ada yang membicarakan seperti itu, diterima. Dan yang keempat, kata Imam Al-Ghazali apa? Lagi-lagi, bergaulah dengan orang yang beriman. Lingkungan seperti ini kita perlu supaya mengingatkan bahwa nanti pada saat kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kita bareng-bareng ngomong, kita pernah belajar agama, kita pernah saling menguatkan dalam keimanan, menambahkan wawasan di dalam keilmuan Islam. Jadi kita ini nanti akan bersaksi satu sama lain, dan mudah-mudahan kita saling tarik-menarik untuk ke surga. Kan amin ya, mudah-mudahan begitu gitu. Kalau mun sosorangan mah gitu asa susah. Mudah-mudahan ai babarengan mah bisa gitu digotong, begitu ya. Nah ini juga lazim ya kalau bapak-bapak dengar kisahnya, namanya Syekh Hatim Al-Asam. Ini seorang Syekh Hatim Al-Asam ini ceritanya tuh karena beliau saking luar biasanya dalam memahami agama, ada seorang perempuan datang. Nah pas mau konsultasi lah kalau sekarang begitu ya, pas mau konsultasi itu ada kentut gitu, si perempuan ini kentut. Pernah dengar nggak? Ya. Belum ya. Jadi kentut nih, udah datang ke hadapan si Syekh ini, kemudian kentut, dan kentutnya ini keras sekali gitu, sampai kedengeran satu ruangan itu kedengeran. Nah terus pas ngomong, si perempuan itu ngomong, si ibu-ibu ini ngomong, beliau mengatakan, coba keraskan suaramu, katanya gitu. Keraskan suaramu. Kan udah malu nih sebenarnya nih si ibu ini. Kalau nanti si Syekh ini betul-betul mendengar kentut dia kan begitu. Tapi apa yang dilakukan Syekh? Berpura-pura tuli. Apa tujuannya? Supaya si ibu ini tidak tersinggung. Bayangin kalau aduh seorang Syekh gitu dihitutan. Syekh ya. Sanes ustad acan gitu. Seorang Syekh dihitutan. Kan luar biasa malunya kalau diketahui banyak orang. Dan yang dilakukan Syekh itu adalah berpura-pura tuli, hanya untuk menghargai perasaan si ibu itu. Kata si ibu, alhamdulillah, ternyata saya ini tuli gitu, harus ngomongnya kenceng aja. Itu nahan bau sama kerasnya itu gitu. Nah makanya di sini Syekh Hatim itu digelari namanya Al-Asam. Al-Asam itu artinya adalah tuli. Aslinya Syekh Hatim aja, tapi karena kisah ini masyhur sekali, akhirnya beliau digelari Syekh Hatim Al-Asam, Syekh Hatim yang tuli. Hanya untuk menghargai sesama muslim gitu ya. Oke. Nah sekarang fenomena yang terjadi apa? Ghibah Taiman. Nah ini ghibah Taiman. Ini saya termasuk orang yang mengikuti perkembangan ini ya. Jadi ada buku namanya, itu dulu saya baca beberapa tahun yang lalu, karena memang belajar bisnis gitu. Ada satu buku namanya Contagious. Contagious itu
Asli nama bukunya adalah Why Things Catch On. Ini dikarang oleh namanya si Berger ya di sini. Jonah Alex Kancono Widodo. Aslinya mah Berger Jonah, tapi ditranslasi atau diterjemahkan oleh Alex Tri Kancono Widodo. Buku ini menjelaskan tentang kalau kita mengiklankan sesuatu terkait misalnya larangan, justru ternyata malah menambah dari pengguna. Contoh, jangan katakan tidak pada korupsi. Apa yang terjadi? Korupsi makin banyak. Jangan buka film pornografi. Apa yang terjadi? Malah makin ramai. Ini fenomena ya. Jadi kemudian ada lagi nih, misalnya ngikutin nggak kasus perceraian di Indonesia meningkat 15% per tahun. Dan saya punya datanya ini. Saya termasuk orang yang mengikuti ini. Di TV itu digembar-gemborkan terkait dengan perceraian, perselingkuhan, bahkan semua film hampir ya menjelaskan atau menceritakan tentang perselingkuhan dan segala macam terkait dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Apa yang terjadi? Ini datanya begini. Ini menurut laporan data statistik tahun 2023 nih. Kasus perceraian di Indonesia mencapai 5.600 kasus. XX ya. Sekianlah 516.000 kasus. Kemudian angka ini selalu naik, jadi konstan. Bayangkan nih. Konstan selama bertahun-tahun naik 15%, 15% sampai dengan tahun ini. Bayangkan infotainment mengubah pola pikir orang menjadi seperti yang diinfokan kan di infotainment itu. Akhirnya orang-orang kampung mudah sekali bercerai. Dulu mah sampai akin ini, tapi sekarang gimana? Masalah sedikit aja, yang kata Pak Ustadz Ian kemarin apa? Hanya masalah odol aja bisa cerai. Yang satu buka odolnya di depan, yang satu buka odolnya di belakang. Kata si istri, enggak harus di depan. Kata si suami, harus di belakang. Berantem dua, akhirnya cerai. Karena masalah odol, mencet odol. Sesimpel itu gitu. Sesimpel itu hanya odol. Tapi itu yang terjadi, Bapak-bapak. Jadi fenomena ini bagaimana? Kan itu sebenarnya aib ya. Kisah rumah tangga orang lain itu kan ya biarkan mereka yang menyelesaikan, kan begitu. Tapi sengaja itu diumbar ke media, yang akhirnya apa? Semua Indonesia tahu masalah dia. Ini kan masalah. Kalau kita benturkan dengan agama, dari mana ajaran agama itu? Dari mana gitu? Sampai ke punten-punten kelahiran aja harus diberitakan apa sih manfaatnya? Ini kan problem sebenarnya. Kalau kita melihat dari kacamata akidah, kacamata syariat, apa sih maknanya itu? Semua digembar-gemborkan, bahkan di mana-mana TV menceritakan tentang perselingkuhan. Apa ini? Apa semua orang disuruh begitu coba? Tadi yang saya sebutkan di Contagious itu ada satu bab menceritakan tidak boleh kamu selingkuh. Nyatanya apa? Banyak. PNS, saya punya data PNS yang banyak selingkuh. Tahu Pak? Nggak ngikutin ya. Saya ikutin data-data ini Pak, karena menurut saya kalau agama tidak masuk sampai ke level ini Pak, sampai ke level ini agama tidak masuk, hancur generasi nanti kita. Hancur bagaimana? Itu nanti jadi tontonan sehari-hari kan? Seolah-olah biasa. Seolah-olah bahwa itu adalah sesuatu yang lazim saja, lumrah saja. Padahal kata agama dilarang keras, dan ini termasuk dosa besar. Aib ini. Iya pasti Pak. Ujung-ujungnya kita ke rating. Ujung-ujungnya ke sana. Makanya di kacamata syariat, ya hindarilah kita ya. Terkhusus diri saya sendiri dan umumnya kepada kita yang ada di sini. Kalau kita sudah mengaji seperti ini, saya menganjurkan terkhusus kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada kita semua, hindari. Kalau ada yang seperti itu, hindari. Kalau dekat-dekat ke ngomongin orang, hindari. Kalau dekat-dekat kira-kira ke membuka aib orang lain, hindari. Karena kita juga nggak sesempurna itu gitu. Kita juga barangkali seperti itu, jangan-jangan. Jadi pelajaran saja, udah tinggalin aja kalau memang seperti itu. Berusaha untuk begitu Pak, begitu ya.
Baik, terakhir dari saya adalah kesimpulan yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i terkait mengkoreksi aib diri sendiri adalah almar'u in kana aqilan wari'an. Ini kata Imam Asy-Syafi'i, bukan hadis, bukan Al-Qur'an, kata ulama. Asghalahu an uyubi ghairihi wara'uhu kamal alilus saqim asghalahu an waja'in nasi kullihim waja'uhu. Apabila orang itu berakal dan bersifat wara'i, wara'i itu adalah meninggalkan semua perkara yang dikhawatirkan akan merusak akhirat. Ini dijelaskan seperti oleh Abu Hurairah, ya. Bersikap wara'ilah, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah. Maka dia akan sibuk mengoreksi dirinya sendiri dan tidak mengoreksi orang lain. Seperti halnya orang sakit, ia selalu sibuk memperhatikan penyakit yang dideritanya, bukan penyakit orang lain. Demikian dari saya, Bapak-bapak. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan.